Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol. Purn. Susno 2J saat hadir sidang kasus Supriyani, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Susno 2J hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andulo, Konsel, Sultra. Adapun sidang kelima guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 waktu Indonesia Tengah. Dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribun News Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andulo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andulo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Ada ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amril, ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno 2J dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan kuasa hukum Supriyani. Kepala Desa Wonowaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rokiman sempat muntah-muntah dan dirawat di rumah sakit usai diarahkan oleh Kapolsek Baito mengenai munculnya uang damai 50 juta rupiah kasus guru honorer Supriyani. Penasihat hukum Kades Wonowaraya, Andri Darmawan mengatakan saat itu Rokiman didatangi oleh Kapolsek Baito bersama anggotanya dan meminta untuk mengatakan uang damai itu merupakan inisiatif Kades sebagai pemerintah desa. Bahkan kata Andre pihak Polsek Baito sudah menyiapkan surat pengakuan di atas materai soal pernyataan itu. Kata Andre, pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai 2 video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Ia pun kemudian menceritakan kronologis kejadian terkait dirinya diarahkan oleh Kapolsek Baito untuk menyebut uang damai 50 juta rupiah merupakan inisiatif dirinya dan Supriyani. Setelah itu, ia kemudian sempat beristirahat di salah satu tribun samping rumah jabatan Camat Baito. Dari sana ia kemudian pindah di depan kantor Camat Baito. Tak lama, datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Dalam arahan Kapolsek Baito, ia meminta kepada Rokiman agar mengatakan kalau uang damai itu merupakan inisiatif dari pemerintahan desa untuk menyelesaikan kasus guru Supriyani. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris yang ditemui tribun enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya.